Oke, di sini kita mau nyoba dulu ya, bagaimana sih bentuk dari ujiannya nanti. Karena itu aku mau izin share screen dulu untuk kita latihan bersama karena waktunya masih banyak ya guys. Sebelum aku kasih soalnya, karena kalau aku jadi di sini ada contoh untuk teman-teman Delft ya. Delft itu Diplôme d'études en langue française. Sebentar aku share screen ya. Teman-teman, jadi di dalam satu kertas ini tuh biasanya ada 4 langsung kemampuan bahasa yang akan diujikan. Tadi yaitu production oral, comprehension oral, ada juga comprehension écrite, lalu ada production écrite. Ya, comprehension oral itu apa? Listening, terus kalau production oral itu speaking, terus ada comprehension écrite itu adalah reading, lalu ada production écrite itu writing. Nah, contohnya seperti ini gitu. Di sini ada kompetensinya untuk compréhension des écrits. Réponse, réponse à des questionnaires de compréhension portant sur 4 ou 5 documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne. Nah, jadi menjawab banyak pertanyaan, pemahaman yang berdasarkan dari 4 atau 5 dokumen yang diberikan, yang ada pada situasi sehari-hari. Itu. Jadi pengerjaannya 30 menit pastinya. Nah, jadi gini guys, jadi nilainya tuh per bagian tuh 25, 25, 25 seperti itu. Nah, kita lihat contoh soal untuk ECRIT. Comprehension. Oke, teman-teman, aku mau baca dulu dan aku akan artikan. Nanti yang bisa menjawab boleh langsung raise hand ataupun nanti kan boleh langsung ya pilih. Jadi di sini ada latihan pertama yang isinya 10 poin dengan 2 poin setiap soal. The point par réponse. Aku zoom dulu bentar, takutnya ada yang nggak kelihatan. Nah, oke. Exercice 1, vous venez de recevoir ce message, répondez aux questions suivantes. Jadi Anda tiba-tiba kedatangan sebuah ini ya, pesan dan tolong jawab sesuai yang ada di sini. Ini ada dokumen sebuah invitation. Invitation itu undangan. Undangan di sini kalau dilihat, kita lihat dulu nanti kita baca kontesnya. Di sini ada bonjour, salut Emily, et vingt le 5 février. Pour fêter ça, je vais une petite fête à Londres semaine prochaine vers 20 heures. Tu peux venir là porte une bouteille de vin. Voici mon adresse, vendeur rue Saint-Maur. La téléphone 06 22 15 66 88. Samedi, je t'embrasse, Jeanne. Itu. Jadi kita lihat di sini, kita akan bahasnya dulu. Jadi yang menulis ataupun yang memberikan ini ada namanya Jeanne, dan kepada siapa dia memberikan, yaitu kepada Emily. Dan di 5 Januari ya. Noun di sini, pointer ya. Bentar aku mau pakai, aku download bentar. Bentar ya. Aku semuanya kayaknya deh, sebentar. Pakai ini ya. Oke, salut Emily. Ya, halo Emily, salut ini bahasa yang non formal ya. Di sini dia surat undangan ini dibuat di tanggal 5 Januari di kota Nantes. Nantes itu adalah sebuah kota di Prancis, di selatan Prancis ya, Nantes. Nah, di sini j'ai 20 ans.
Nah, kelihatan nggak ya di sini? Oh ya. J'ai 20 ans le 5 février. Saya umur 20 tahun di 5 Januari ini. Pour fêter, pour fêter, ya, untuk merayakannya, je vais une petite fête. Saya akan mengadakan sebuah pesta kecil, une petite fête, ya, à la maison, di rumah, samedi prochain, di hari Sabtu. Vers itu menunjukkan bahwa jam ini kurang lebih ya kayak ya kira-kira lah gitu. Kira-kira jam 8. Cewek kalau di Perancis ya kalau misalnya kita diundang itu jangan datang terlalu tepat waktu ya. Misalnya undangan jam 8. Jangan datangnya jam 8. 15, 8.10, 8.20 lah paling lama. Karena ya, memang kebiasaan mereka bukan berarti suka telur gitu. Kalau ini untuk aku hanya pada pesta. Kalau misalnya dalam sebuah pesta atau perayaan, pesta apapun itu. Di sini ada tout pour venir. Kamu bisa datang nggak? Lapor une bouteille de vin. Tolong bawakan aku sebotol anggur. Di sana Prancis minum-minum itu adalah sekalian. Voici mon adresse. Ini adalah alamat saya di Jalan Saint-Maur nomor 22. Kalau di Prancis di depan. Vendeur Rue Saint-Maur. Nomor telepon si Jen itu adalah di 0622156688. Atau nanti tiba-tiba teman-teman bisa dikasih soal teleponnya dihilangin gitu. Sebenarnya di Prancis misalnya nomor telepon itu dia ditulisnya bacanya dua-dua gini kan ya seperti tadi bilang 06 22 15 66 80. Cara nulisnya ya dan cara bacanya. Samedi, je t'embrasse. Sampai jumpa hari Sabtu. Kayak love you gitu, je t'embrasse. Bukan love you-nya je t'aime itu bukan. T'embrasse tuh kayak bisu sih kalau di Prancis. Bisu atau bis gitu deh. Kayak penuh cinta gitu, je t'embrasse. Nah, di sini. Soal pertama. Siapakah yang menulis kartu undangan itu? Ada yang mau bisa jawab nggak? Ada gitu. Ada yang tahu siapa yang menulis kartunya? Ada yang tahu tidak, teman-teman? Betul, Kak Rosita benar. Jawabannya adalah Jen. Jadi teman-teman di sini yang nulis ya, jangan sampai salah ya. Oke, nomor 2. Jadi C itu artinya kayak ini adalah kayak it is gitu, itu ya. It is what gitu. Ada A. Un message administratif, un message amical. Yang ketiga adalah on site. Jadi un message administratif adalah sebuah surat resmi. Kalau un message amical adalah surat yang tidak resmi. On sepa itu ya artinya nggak tahu. Ya nggak tahu memang. Ya nggak tahu gitu on sepa. Ada yang tahu jawabannya ini? Kira-kira ada yang tahu ini surat resmi, surat tidak resmi atau surat yang informal atau nggak tahu? Ada yang bisa jawab? Boleh? Yang pertama, yang kedua. Oke, betul. Yang informal atau namanya amikal. Betul. Pourquoi est-ce qu'elle a écrit cette carte? Mengapa Jean itu menulis sebuah kartu undangan? Yang pertama, pilihannya adalah pour accepter une invitation. Untuk menerima sebuah undangan. Yang kedua, untuk pour inviter une amie atau untuk mengundang seorang teman. Di sini Yunami berarti temannya cewek ya. Lalu ada yang ketiga adalah pour remercier son ami. Pour remercier itu artinya untuk berterima kasih kepada teman. Itu kira-kira ada yang tahu jawabannya? Oke, benar Kak Hana nomor 2.
Jadi di sini undangannya ini bukan untuk menerima sebuah undangan, tetapi mengirimkan undangan kepada siapa? Kepada Emily. Kata Emily. Oke, lanjut. Di sini soalnya masih banyak karena waktunya kira-kira sampai 16.30 ya. Nah, qu'est-ce que Emily doit apporter? Apa yang harus Emily bawa? Yang pertama adalah kue, botol anggur, yang ketiga adalah hadiah. Ada yang tahu jawabannya? Oke, betul Kak Shanin. B. Jawabannya adalah tadi bisa dilihat di sini ada la porte une bouteille. Une bouteille itu artinya sebotol ya. Une bouteille itu yang bukan botol kecil, tapi botol gede kayak tadi ya. Itu une bouteille de vin. Vin itu anggur. Gitu. Oke. Nomor 5. Ano. Oh, ini biasanya nih pertanyaan tentang Perancis. Ano, le 5 janvier, c'est. Jadi di kota Nantes, le 5 janvier, c'est. Di sini ada sedikit kosakata baru ya. Di sini ada l'hiver, ada le printemps, ada l'automne. L'hiver itu adalah musim dingin, ya. Kalau le printemps itu adalah summer, ini spring, musim semi. L'automne itu adalah autumn atau musim gugur. Kira-kira teman-teman kalau pada umumnya nih tanggal 5 Januari itu musim apa? Ada yang tahu? Apakah musim dingin? Apakah musim semi? Apakah musim gugur? Ada yang tahu? 5 Januari biasanya baru Natal nih. Kira-kira kalau di Eropa Natal itu musim apa? 5 Januari loh, 5 Januari ya, bukan 5 Januari. Jadi pilihan, ya benar, Kasan. 5 Januari itu masih musim dingin, ya masih musim salju. Di mana-mana masih ada pohon Natal, terus ada salju bertebaran, terus keluar pakai mantel, pakai coat gitu. Lalu ada eksersis 2. Nah, di sini yang agak susah memang. Jadi di sini adalah vous cherchez une maison à la montagne pour 4 personnes. Vous lisez ces annonces, répondez aux questions. Ini ada 4 kartu ya. Di sini kamu mencari sebuah rumah gunung untuk 4 orang. Tapi kamu harus baca si kartu-kartunya ini gitu. Oke. Jadi satu soal itu ada 2 poin. Dan ada 4 poin. Berarti kalau 4 poin berarti ada cuma 2 soal ya. Lerus Permanon Franche-Comté. Nama rumahnya Lerus Permanon. Di daerah Franche-Comté. Franche-Comté itu di timur Prancis ya. À la montagne di gunung, ya, à la montagne. Station de ski à 1 km. Jadi jarak ke stasiun skinya itu 1 kilo. Piste à fond, ya, à 10 meter. Piste à fond itu kayak gimana ya, bentar. Aku harus cari gambar dulu biar teman-teman tahu. Oh, oke. Piste à fond itu kayak wahana wahana yang skinya itu yang ada jalur treknya, itu namanya piste de fond ya, sorry. Jadi jaraknya dari rumahnya itu ada 10 meter. Ini lelak ya, lelak itu artinya danau. Lac à 4 km, jadi 4 km ke danau. Studio de 106 meter carré, artinya ya meter persegi, meter carré. Jadi studio itu kayak apartemen ya. Kalau di Indonesia mah kos-kosan. Dan ini muatnya ada 3 orang. Itu comfort, berarti nyaman. Dan memang udah ada barang-barangnya di sana, udah ada. Orientation sud-west. Sud-west itu apa ya? West, north, east. Oh, jadi si rumahnya itu menghadap ke barat daya. Gitu. Location était
hiver. Jadi si rumahnya ini dibuka dari musim panas hingga hiver musim dingin. Prix par semaine, prix itu harga ya. Harga per minggunya adalah 366 euro. Terus tel proprietor itu adalah narahubung dari proprietor. Proprietor itu adalah kayak ibu kosnya lah gitu. Adalah 03 21 45 66 78. Lalu ada rumah kedua namanya Biarritz. Ya, Biarritz di daerah Aquitaine. Aquitaine itu di barat. Ya, Aquitaine itu kota Poitiers, La Rochelle, ada apa sih yang ini Bordeaux yang tempat anggur terbesar di Prancis ya. Sentra sentra anggur di Prancis di daerah Aquitaine. Ya, nama daerahnya Nouvelle Aquitaine sekarang. Dulu namanya Aquitaine. Mer ada kilometer, jadi jarak mer ini laut ya, bisa juga pantai. Jadi jarak dari rumah ini tuh ke pantai bagi ada sungai dan jaraknya itu 300 meter. Dans ville turistik, jadi di daerah yang ramai oleh turis. F2 de 45 meter kare. F2 itu kayak gimana ya mbak? Aku cari. Karena di Prancis itu agak susah. Oh, jadi kayak gimana ya? Kayak rumah kabin gitu, kecil gitu. F2 itu. Dans itu. 4 person, ada 4 orang, calm, tenang, dans verdure. Jadi di sebuah apa ya verdure itu? Bentar, verdure. Oh, ada kebun sayur, verdure. Gitu. Parking privé hommage. Di ada tempat parkir yang lahannya itu privé alias privat, tidak gabung sama yang lain. Garasi. Bukan garasi sih, tapi kayak tempat parkirnya sendiri. Ada jardin clos de 70 meter kare. Jadi ada taman kecil ya yang bukan 10 meter lagi. Lalu harga per minggunya adalah 490 euro dan nomor telepon di sini. Oke, ada Zero Sancerre Chevalier. Dan dia adalah sebuah rumah ya, maison besar. Kapasitasnya 4 person, 4 orang. Situé près de piste de ski. Tempatnya itu kalau udah bilang près de itu tuh dekat banget gitu, oke. Enggak sih, tapi dekat dari tadi yang tempat skinya. Kalau mau reservasi di nomor ini dan untuk per minggunya adalah 577. Lalu ada 84 101 apartemen. Jadi sebuah maison juga, kapasitasnya 4 sampai 5 orang, situé sur la plage, plage itu pantai. Reserve nomornya dan untuk per minggunya 443. Oke, pertanyaannya. Oke, jadi teman-teman di sini klik ke ininya, cherchez une maison à la montagne pour 4 personnes. Ya, jadi kita cari rumah yang tadi yang di gunung dan buat 4 orang. Kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Ada 4 ini, yang mana kira-kira? Yang 4 orang, terus yang di gunung. Ada yang tahu? Boleh nih jawab. Ada yang tahu kan? Boleh nih. Nah. Oke, ada 4 ini. Siapa? Oh, Biarritz. Bukan. Coba lagi. Oke. Oh iya betul Kak Adelia Nisa. Ya benar. Jawabannya adalah Zero Sancerre Chevalier. Kenapa? Di sini une maison.
maison, jebret. Ala lain, pasti kalau ski di gunung mungkin di pantai. Untuk 4 orang, 4 person. Sudah. Nah, berarti kita fokusnya di sini aja ya, di search value. Jangan. Jadi ada 2 soal tadi. Yang pertama, quel numero teleponemu. Kan sudah kepilih nih, search value. Kalau kita mau search value, kira-kira kita nelfon yang mana sih? Ada yang bisa jawab? Nah, ini dia jawabannya. Ada yang bisa baca? Jadi kita makan di 0 46 18. Lalu quelle est le prix d'une semaine location? Berapa harga untuk seminggu dari Richard Chevalier? Itu 577 euro. Itu teman-teman